Salam, selamat malam Bapak Mama, saudara-saudara dikasih Tuhan. Kembali kita persembahkan segala kemuliaan bagi Tuhan. Sebab satu pekan telah kita lewati. Sungguh kemurahan Tuhan yang luar biasa. Satu nyanyian bilang, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka jiwaku memuji Bapa, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Malam ini kita mau ada kembali waktu dengan Tuhan, waktu dan ruang yang istimewa, dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Tuhan. Berbahagialah kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, dipermuliakanlah nama-Mu, sebab waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan bagi kami. Waktu perkenanan Tuhan bagi hamba-Mu ini. Karena itu Bapa, Tuhan dipermuliakan, ampuni kesalahan kami, ampuni juga kesalahan hamba-Mu ini Bapa, sebab hamba orang berdosa, hamba tidak layak Tuhan, kecuali Tuhanlah yang melayakannya. Dan pimpin hamba-Mu ini oleh Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan siap diberitakan agar sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan dari pertama Tawarik pasal 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita semua yang mendengarkannya dan mau memelihara dalam hidup kita setiap hari. Inilah pernyataan kebahagiaan menurut Yesus. Mau bilang kepada kita bahwa tidak bisa mengukur kebahagiaan itu dari sisi yang lahiriah, kecuali dari sisi yang rohania. Tapi ingat, yang lahiriah tetap perlu selama kemah ini belum dibongkar. Karena itu namun tidak boleh kita mengukur kebahagiaan dari sisi lahiriah. Dan malam ini kita mau dibawa pada ruang kebahagiaan itu. Ruang di mana kita membawa segala rasa syukur, segala sembah kita. Tapi juga ruang di mana kita membawa tubuh jiwa kita untuk dipelihara Tuhan kembali. Bapak, mama, saudara-saudara, setiap orang pasti membawa rasa syukurnya kepada Tuhan. Itulah ciri orang-orang yang rendah hati. Sekali lagi, itu ciri orang-orang yang rendah hati. Jika orang tidak punya waktu, tidak punya ruang membawa rasa syukurnya secara khusus pada Tuhan, maka sesungguhnya bisa saja dia masuk dalam kategori kurang rendah hati dan lain sebagainya. Atau lebih kasarnya dia masuk dalam ruang kesombongan, kategori orang yang sombong. Nah, Bapak Mama, mari kita melihat bagaimana kita melihat orang-orang Israel ketika mereka berhasil membawa kembali tabut perjanjian Tuhan dari Kiryat Yearim ke Yerusalem untuk ditempatkan di tempat yang khusus sesuai dengan kerinduan sang raja, yaitu kerinduan Daud. Akhirnya pada saat itu mereka menaikkan ibadah syukur, mereka menyanyikan nyanyian syukur kepada Allah. Dan salah satu isi nyanyian syukur itu tadi yang saya bacakan. Dan dalam nyanyian syukur itu mereka menceritakan tentang perbuatan Allah yang ajaib, menceritakan juga tentang penghukuman Allah, tapi juga memberikan penegasan kepada umat bahwa umat harus selalu mencari wajah Tuhan dan mencari kekuatannya. Mau bilang di dalam nyanyian itu bahwa untuk mengajar orang-orang Israel, mengajar umat Tuhan bahwa tidak boleh mengandalkan kekuatan bangsa asing, tidak boleh mengandalkan kekuatan lain, tidak boleh menyembah Allah yang lain kecuali hanya mengandalkan Tuhan semata. Mereka harus mencari Tuhan, mereka harus mencari wajah Tuhan yang terus menyinari mereka untuk mereka memperoleh kekuatan diri supaya mereka memiliki identitas diri yang tetap dan jelas seumur hidup mereka. Nah, nyanyian syukur ini juga dinyanyikan dalam Mazmur 105. Itu kita bisa menemukan bagaimana nyanyian Mazmur itu menceritakan tentang perbuatan Allah yang ajaib.
Disitulah bagaimana Mazmur ini dinyanyikan untuk mengisahkan kembali tentang bagaimana Tuhan itu teramat baik selama-lamanya. Dia Allah yang sungguh baik. Karena itu dikisahkan, diceritakan kembali. Nah, memang ini sangat penting Bapak Mama untuk menceritakan kembali kisah Tuhan, kisah sejarah Allah yang membebaskan umatnya dari perbudakan, sehingga dengan demikian umatnya tetap mengalami kekuatan. Karena umatnya tetap mengingat mereka, umatnya tetap mengenal diri, umatnya tetap menjaga identitas diri mereka, dan tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan. Sebab jikalau tidak mengisahkan lagi tentang sejarah kehidupan mereka, maka mereka akan menjadi sombong, mereka akan menjadi lupa diri, dan seperti pepatah bilang, orang yang besar itu, ungkapan-ungkapan orang yang besar atau bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah bangsa sendiri. Begitu juga dengan kita. Kalau kita benar-benar berkenan kepada Tuhan, maka kita tidak boleh pernah melupakan sejarah hidup kita. Nah, malam ini kita juga diingatkan tentang kisah penebusan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sehingga kita menjadi umatnya. Kita telah tebus dari perbudakan dosa, sehingga kita memiliki satu kehidupan yang baru di dalam Dia, kehidupan yang penuh anugerah. Nah, ini tidak boleh kita lupakan. Kita harus terus mengingatnya kembali. Bahkan setiap hari kita terus mengingatnya bahwa kita benar-benar orang yang ditebus Tuhan. Kita adalah orang-orang berdosa. Malam ini kita kembali mengingat sejarah itu. Bapak Mama, 1 pekan kita diberi hidup oleh Tuhan. Ya, luar biasa Bapak Mama, kita dipelihara. Malam ini kita diarahkan untuk kita cari wajah Tuhan dan kekuatannya. Kita cari Tuhan. Supaya apa? Supaya kekuatan kita tetap di dalam Dia. Kita tetap dirawat oleh Dia. Kita tetap memiliki kekuatan darinya. Bukan kekuatan dari harta benda kita. Bukan kekuatan dari siapapun yang ada di sekeliling kita. Bukan kekuatan dari apapun yang secara lahiriah. Tapi kekuatan dari Dia, Tuhan, Juru Selamat kita. Dan orang-orang yang terus ada untuk mau kembali mengingat sejarah ini. Apalagi setiap hari. Bukankah kita diingatkan jangan pernah kita melupakan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Mama, besok kita akan beribadah. Itu mau mempersiapkan diri kita malam ini untuk membawa lagi nyanyian syukur kita kepada Tuhan sebagaimana orang Israel, sebagaimana dikisahkan oleh pemazmur dalam Mazmur 105. Kita membawa lagi rasa syukur kita membawa lagi diri kita mau mencari lagi Tuhan dengan kekuatannya, kita mau mencari wajahnya. Dan untuk mengingatkan kita tentang orang-orang yang mencari wajah Tuhan, mereka selalu mendapat kekuatan baru. Mereka selalu mendapat pengampunan. Mereka selalu mendapat damai sejahtera. Mereka selalu mendapat kelegaan. Bahkan mereka mendapatkan kesembuhan. Mereka memiliki kekuatan kuasa di dalam diri mereka, sehingga mereka dapat menanggung. Mereka dapat menyusuri waktu meskipun ada masih begitu banyak perkara yang masih dihadapi. Dan ini juga yang terjadi di mana Yesus benar-benar selalu menghadap Allah Bapa. Dia selalu mencari persekutuan dengan Bapa selama siang. Pasti dia punya waktu, apalagi malam hari. Dikisahkan semalam-malaman Yesus ada dalam persekutuan dengan Bapa. Bapak Mama, saudara, itu juga yang dilakukan dengan Paulus. Kekuatan dia untuk terus mencari Tuhan dengan kekuatannya, membuat dia tidak pernah mundur ke belakang, membuat dia mau tetap hidup kudus, membuat dia tetap mau sejalan dengan kehendak Tuhan. Luar biasa Bapak Mama. Ajak pribadi kita, ajak seisi rumah kita, supaya identitas kita sebagai umat Allah tetap jelas. Semakin dan terus kita hidup dengan Tuhan, semakin dan terus kita masuk ke hadirat Tuhan untuk mencari Tuhan. Ingat, semakin terang memenuhi hidup kita, hati pikiran kita
tetap jernih dalam memandang segala sesuatu, apalagi dalam hubungan dengan Tuhan kita, dalam hubungan dengan keseharian kita. Namun jikalau kita jauh dari Tuhan, tidak mau mencari wajah Tuhan, maka percayalah kegelapan itu sudah mengintip dan cepat dia masuk di dalam diri kita. Dan ketika kegelapan itu masuk, ingat betapa gelapnya kegelapan itu. Yesus berkata, barang siapa yang hidup dalam terang, maka kegelapan tidak ada di dalam dia. Yesus berkata, akulah terang hidup. Ya, luar biasa pernyataan Yesus ini untuk menerangi kita. Karena kita selalu datang padanya. Untuk hidup pribadi kita diterangi, seisi rumah kita diterangi, dalam pekerjaan-pekerjaan kita diterangi. Besok kita akan beribadah kepada Tuhan. Bawa rasa syukur. Persiapan diri kita malam ini sangat penting. Ingat baik-baik, Tuhan selalu melihat hati. Bukan Tuhan melihat pada saat orang sudah duduk dan berdiri manis dalam gereja. Bukan lihat pertama di situ, tapi Tuhan melihat mulai dari persiapan dirinya. Mulai malam ini, bagaimana persiapan diri yang sungguh untuk menghadap Tuhan. Bab mama saudara, Tuhan melihat hati. Karena itu kita juga jangan terlalu terkecoh dengan penampilan-penampilan. Apalagi saudaraku, ketika datang saja sudah terlambat. Meskipun bab mama datang dengan begitu megah, muka dengan begitu make up yang begitu dilihat secara lahiriah begitu bagus, tetapi kalau tidak persiapan diri yang sungguh, jujur Tuhan melihat itu. Tetapi meskipun kita sederhana, mungkin bedak juga bedak sederhana, seadanya pakaian juga sederhana, tapi bersiap diri dengan sungguh-sungguh dari jauh waktu, maka kita tidak akan terlambat. Maka kita akan membawa diri dengan penuh syukur ke hadapan Tuhan. Bukankah ketika kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, bukankah itu benar-benar menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan? Namun jika kita tidak mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh, pergi juga tergesa-gesa, sudah terlambat, bahkan terlambat sekali. Masihkah itu dikatakan kita berbakti? Masihkah itu dikatakan kita benar-benar mempersembahkan satu persembahan bagi Tuhan? Kita harus memeriksa diri kita. Bab mama saudara, seperti umat Israel, seperti pemasmur mengisahkan kembali dan menuntun kita. Mari kita membawa rasa syukur kita. Kita mau mencari Tuhan. Dialah satu-satunya Tuhan kekuatan kita. Kita mencari wajahnya yang mampu menerangi kita. Mampu menerangi kita untuk kita hidup di dalam kekudusan. Mampu menerangi kita untuk terus hidup, bekerja, untuk hidup, untuk belajar, untuk terus dengan hikmat Tuhan menjalani hidup ini. Menerangi kita untuk takut akan Dia. Menerangi kita untuk terus bagaimana seharusnya kita hidup sehubungan dengan pribadi, rumah tangga kita, dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Wajah Tuhan menerangi kita supaya kita berbelok dari jalan yang sesat. Wajah Tuhan menerangi kita supaya kita jangan terus tinggal di dalam kegelapan. Kita harus keluar kepada terang. Malam ini Tuhan memelihara kita. Orang-orang yang rendah hati mau dipelihara Tuhan. Wajah Tuhan menyinarinya. Dan bukankah ini berkat Tuhan yang diberikan kepada umatnya ketika harus menuju tanah perjanjian. Kepada Musa diberitahu supaya kumpulkan umat Tuhan. Karena Tuhan memberikan berkatnya. Karena itu berkat itu juga yang saya ucapkan setiap malam. Bagi saudara-saudara yang mengikuti renungan ini sampai selesai. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dipermuliakan namamu. Sebab Tuhan maha baik. Bapa, renungan firman Tuhan telah disampaikan. Roh Tuhanlah yang menjadikan nyata bagi kami. Saudara-saudara hamba yang dengan tulus ikhlas mengikutinya. Hamba berdoa ketulusan hati Tuhan menjadi mata air yang hidup bagi anak-anakmu bersama suami, istri, anak-anak mereka dan masa depan mereka. Pekerjaan-pekerjaan mereka Bapa, mulai dari perencanaan, di rumah, dalam perjalanan, di tempat kerja. Tuhan Yesus memberkati. Air minum makanan mereka di tiap rumah Tuhan berkati. Bapa, mereka yang sakit hati, sakit pikiran, sakit tubuh manapun, hamba berdoa
dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi mereka saudara-saudara kami Bapa yang masih hidup dalam di jalan yang sesat. Dengan berbagai-bagai alasan hamba memohon Bapa jangan pernah tinggalkan mereka. Bapa bawa mereka keluar dari jalan itu kepada jalan Tuhan. Sergi Tuhan beri waktu. Bapa di sorga, hamba juga berdoa untuk kebaktian besok. Tuhan beri kami kekuatan, persiapan diri yang sungguh. Pemberita-pemberita Injil Tuhan Yesus urapi dan Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami akan bermalam dan hamba mohon berkat-Mu atas kami. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan beri kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya ke atas kita dan beri kita damai sejahtera. Amin. Bap Mama, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita malam ini. Jika Tuhan berkenan hari esok, maka dengan komitmen yang sungguh pasti kita beribadah. Karena tidak ada Allah yang lain dalam hidup kita kecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Siap kita bawa segala rasa syukur dan sembah kita padanya. Dan akhirnya saya mengucapkan bermalamlah dan hiduplah sebagai orang-orang yang mencintai Tuhan dengan segenap hati. Kasih Tuhan selamanya ada untuk kita. Salam.